Hai sahabat angka dan data. Sengketa gugusan Pulau Pasir sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Ya, hal ini memuncak pada tahun 2022 usai masyarakat Indonesia mengetahui bahwa sudah sekitar 3.000 nelayan NTT yang melaut di gugusan Pulau Pasir ini ditangkap oleh otoritas Australia. Bahkan ditenggelamkan kapalnya oleh polisi perbatasan Australia. Tindakan Australia ini menimbulkan pro dan kontra. Pulau Pasir sendiri merupakan gugusan pulau yang hanya terletak di selatan Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah gugusan pulau ini juga lebih dekat dengan Indonesia daripada Australia. Menurut masyarakat adat, gugusan pulau ini merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Rote yang kini telah diklaim Australia dengan nama Ashmore Reef. Sahabat angka dan data, ternyata tak hanya Pulau Pasir, sejumlah pulau juga diklaim oleh Australia. Inilah 10 pulau yang diklaim oleh Australia selain gugusan Pulau Pasir. Sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. 10. Pulau Heard dan Kepulauan McDonald. Mendengar namanya bikin kita jadi lapar ya, tapi tunggu dulu, ini bukanlah nama restoran, melainkan nama kepulauan. Ya, Pulau Heard dan Kepulauan McDonald. Wilayah kepulauan ini terletak di utara Antartika dan sangat jauh dari Australia. Pada tahun 1853 sampai 1854, wilayah ini ditemukan oleh dua pelaut asal Amerika Serikat bernama John Heard dan William McDonald. Pulau dan kepulauan ini akhirnya diberi nama sesuai dengan nama belakang mereka, yaitu menjadi Pulau Heard dan Kepulauan McDonald. Akan tetapi sejak tahun 1947, wilayah pulau dan kepulauan ini diklaim oleh Australia dan berhasil menjadi milik Australia. Pulau dan kepulauan yang tak berpenghuni ini memiliki luas mencapai 368 km persegi. 9. Pulau Rumah Cocos. Mendengar nama Kepulauan Cocos atau Cocos atau Kepulauan Cocos, pasti sahabat angka dan data tak asing lagi kan? Ya, sebuah kepulauan kecil di barat daya Pulau Jawa yang mayoritas dihuni oleh penduduk keturunan Melayu dan Jawa serta mayoritas beragama Islam. Kepulauan dengan luas 14 km persegi dan dihuni oleh hampir 600 jiwa ini juga memiliki benderanya sendiri dan terdiri atas 4 pulau besar. Salah satunya bernama Home Island atau Pulau Rumah Cocos. Pada awalnya, Pulau Home ini merupakan milik negara Singapura yang dikelola bersama Inggris. Namun pada tahun 1955, Pulau Home atau Pulau Rumah Cocos ini menjadi milik Australia. 8. Pulau Barat Cocos. Selain Pulau Home atau Pulau Rumah, Pulau West atau Pulau Barat juga menjadi bagian dari Kepulauan Cocos. Sebagian besar penduduk Kepulauan Cocos juga hidup di pulau ini. Bersamaan dengan Pulau Home, Pulau West juga menjadi milik Australia sejak tahun 1955. Walau telah menjadi milik Australia, penduduk di Pulau West ini, bahkan seluruh Kepulauan Cocos pernah mengadakan referendum pada tahun 1984 untuk meraih kemerdekaan dari Australia, namun masih gagal hingga saat ini. 7. Pulau Tujuan Cocos. Direction Island atau Pulau Tujuan Cocos merupakan juga salah satu pulau di Kepulauan Cocos yang terletak di sebelah utara Pulau Home. Pulau ini sama seperti pulau-pulau lainnya di Kepulauan Cocos menjadi milik Australia sejak tahun 1955. 6. Pulau Luar Cocos. Terletak di utara Pulau West atau Pulau Barat Cocos, Pulau Luar merupakan satu dari 4 pulau besar di Kepulauan Cocos. Sejak tahun 1955, pulau ini telah menjadi milik Australia, di mana sebelumnya adalah milik Singapura. 5. Pulau Norfolk.
Pulau Norfolk merupakan sebuah pulau yang terletak di utara negara Selandia Baru, sebelah barat dari Australia. Pulau yang memiliki luas 34,6 km persegi dan dihuni hampir 2.000 orang ini juga memiliki benderanya sendiri dengan lambang pohon pinus, di mana pinus menjadi ekspor utama pulau ini. Pulau ini pada awalnya ditemukan oleh seorang pelaut asal Inggris bernama Kapten James Cook pada tahun 1774. Lalu, pulau ini diberi nama Pulau Norfolk, mengambil dari nama seorang wanita bangsawan Inggris. Pulau yang pernah menjadi bagian dari Selandia Baru ini sejak tahun 1914 menjadi milik Australia. Walau telah menjadi milik Australia, namun banyak penduduk Pulau Norfolk masih berharap agar mereka kembali menjadi bagian dari negara Selandia Baru. Hal ini selain karena wilayah pulaunya yang lebih dekat ke Selandia Baru, juga karena hubungan penduduk Norfolk yang lebih dekat dengan Selandia Baru. 4. Pulau Natal. Christmas Island atau Pulau Natal merupakan sebuah pulau kecil yang hanya terletak di sebelah selatan Indonesia, tepatnya Pulau Jawa. Pulau yang memiliki luas mencapai 135 km persegi ini dan dihuni oleh hampir 2.000 orang ini juga memiliki benderanya sendiri. Pulau ini pada awalnya menjadi milik negara Singapura, di mana mayoritas penduduk pulau ini merupakan keturunan Tionghoa dan Melayu. Akan tetapi sejak tahun 1958, pulau ini jatuh ke tangan Australia dan menjadi bagian dari negara Australia. Hal ini terjadi usai Australia berhasil meminta kerajaan Inggris agar pulau yang dikelola oleh Singapura ini menjadi milik mereka. 3. Pulau Pasir Timur. Tak hanya Singapura, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, Indonesia juga mengalami nasib yang sama. Ya, Pulau Pasir merupakan sebuah gugusan kepulauan kecil yang terletak di selatan Kabupaten Rotendao, NTT. Gugusan kepulauan dengan luas 167 km persegi ini terdiri atas 3 pulau di dalamnya, di mana salah satunya adalah East Island atau Pulau Pasir Timur. Sejak tahun 1934, Pulau Pasir Timur ini secara resmi menjadi milik Australia. Di sisi lain, keputusan ini menimbulkan pro dan kontra, di mana Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Rotendao, mengatakan bahwa gugusan pulau yang tak berpenghuni ini dulunya adalah bagian dari Kerajaan Rote, dan Australia belum pernah memperlihatkan bukti kepemilikan yang sah atas pulau, bahkan seluruh gugusan Pulau Pasir. Hal ini juga bisa dilihat di mana wilayah gugusan pulau ini lebih dekat dengan Indonesia daripada Australia. 2. Pulau Pasir Tengah. Selain Pulau Pasir Timur, Middle Island atau Pulau Pasir Tengah juga menjadi bagian dari gugusan Pulau Pasir. Sama seperti Pulau Pasir Timur, Pulau Pasir Tengah juga secara otomatis menjadi milik Australia karena pulau ini bagian dari gugusan Pulau Pasir yang oleh Australia diberi nama Ashmore Reef. 1. Pulau Pasir Barat. Selain Pulau Pasir Timur dan Tengah, masih terdapat satu pulau lagi di gugusan Pulau Pasir yang diklaim Australia, yaitu West Island atau Pulau Pasir Barat. West Island ini menjadi pulau terbesar di antara gugusan Pulau Pasir. Karena perdebatan yang panjang yang terjadi antara Indonesia dan Australia, maka Pulau Pasir Barat, Tengah, hingga Timur melalui sebuah nota kesepahaman atau MOU 1974 masih dapat diakses oleh nelayan tradisional Indonesia. Hal ini memungkinkan nelayan asal Indonesia bisa mengunjungi dan memancing di wilayah pulau-pulau ini. Akan tetapi sejak tahun 2004, sekitar 3.000 nelayan Indonesia asal NTT ditangkap oleh Australia saat memasuki kawasan-kawasan ini. Australia melanggar janji kesepakatan mereka dengan Indonesia melalui MOU 1974 yang diperkuat sekitar tahun 1999. Masyarakat adat meminta agar Australia hengkang dari gugusan Pulau Pasir dan meminta agar Australia menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas gugusan pulau ini. Klaim Indonesia atas gugusan Pulau Pasir juga begitu kuat, di mana masyarakat adat mengatakan bahwa leluhur Rote dimakamkan di pulau ini.
dan menjadi bagian dari Kerajaan Rote. Gugusan Pulau Pasir saat ini dieksploitasi oleh Australia dengan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh mereka. Ketua Yayasan Peduli Timor Barat, Ferdi Tanoni, mengatakan bahwa telah mengajukan gugatan ke pengadilan Australia terkait masalah ini, yaitu pelanggaran kesepakatan MOU oleh Australia dan penangkapan terhadap nelayan Indonesia oleh Australia. Sahabat Angkatan Data, itulah 10 pulau yang diklaim Australia, di mana 3 pulau diantaranya berasal dari bangsa kita Indonesia dan masih diperjuangkan oleh Indonesia, khususnya masyarakat adat Rote NTT. Kita doakan dan berharap semoga permasalahan ini dapat menemukan solusi yang terbaik, serta sekaligus mengingatkan kita untuk terus menjaga keberadaan seluruh pulau Indonesia dari Sabang sampai Merauke agar tidak diambil lagi oleh negara lain. NKRI harga mati. Sekian dan terima kasih. Halo, hai.